Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, sungguh senang rasanya kita bisa kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing, kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam ibadah doa Rabu. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan lebih sungguh-sungguh untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita akan datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian, kerinduanku datang padamu. Rajaku dan sahabatku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis kesungguhan hati kita mau katakan, kerinduanku datang padamu. Kerinduanku. Amin Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kaulah Rajaku dan sahabatku. Amin Tuhan. Dan sahabatku, terindah termanis Tuhan, katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah, memuji muliakan nama-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan saat ini secara pribadi Tuhan. Kami duduk, diam. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa pelarian kami. Mohon ampun atas segala tutur kata kami, tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh dilayakkan, kami boleh dikuduskan dan diperkenan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun Tuhan saat ini kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan melawat kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berotoritaslah dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Ada sukacita? Kita akan pujikan pujian sukacita kita. Kita mau katakan Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Mari kita akan bertepuk tangan memuji muliakan nama Tuhan dengan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tempat kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta. Amin. Atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang mampu membungkam kekuatan lawan. Katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang mampu membungkam kekuatan lawan. Yang mampu membungkam kekuatan lawan. Yang mampu membungkam kekuatan lawan. Ya, sebab ada kuasa dalam pujian yang mampu membungkam kekuatan lawan. Haleluya, haleluya. Ya, tiba saatnya. Saat ini kita akan menerima berkat yang asalnya daripada Tuhan melalui firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh hambanya. Namun sebelumnya, para Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan lebih sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
hambanya saya persilakan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, kuliangkan dan dipulihkannya, kuliangkan dan dipulihkannya, angkat dan dipulihkannya. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Petang hari ini kami mengucap syukur atas segala kemurahan dan kasih-Mu. Kami boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Setelah kami menaikkan segala pujian dan ucapan syukur kami bersama-sama membuka hati dan pikiran kami untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah hati kami, supaya petang hari ini kami boleh bersama-sama dibangun di dalam kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau utus, Kau percayakan, hamba menyadari penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kepada hamba-Mu hikmat akal budi, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu atas setiap umat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Segala kuasa gelap pengeluruh di udara ingin mengacau, kami bersama-sama bersehati, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan hanya Roh Kudus yang berkarya berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Saya percaya kabar baik, kabar sukacita yang senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga kita boleh bersama-sama beribadah meskipun dalam suasana online. Tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan boleh senantiasa mengalir dalam hidup kita secara nyata. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan melihat di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Filipi 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14, saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Mari yang di rumah disimak dengan baik, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Beginilah bunyi firman Tuhan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bersama-sama bagaimana kehidupan seorang Saulus, kemudian bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan Yesus secara luar biasa, mengalami perjumpaan, walaupun pada awalnya kalau kita mencermati kebenaran firman Tuhan, seorang Rasul Paulus adalah orang yang begitu getol, yang begitu gencar, yang memiliki masa lalu bagaimana menganiaya jemaat, bagaimana memusuhi orang-orang percaya, jemaat mula-mula, dan bagaimana juga kalau kita melihat ketika Stefanus dibunuh, ya menjadi martir, bahkan di situ seorang Paulus atau seorang Saulus hadir di sana, setuju akan hal itu yang dikerjakan. Sehingga kalau kita melihat Bapak Ibu saudara bagaimana Paulus begitu ditakuti, bahkan ketika dia bertobat, banyak di antara para murid yang juga kemudian mengalami satu keraguan, satu kebimbangan. Apakah sungguh-sungguh seorang Paulus ini bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita melihat kemudian perjalanan kehidupannya, perjalanan pelayanannya dengan berbagai macam situasi kondisi yang membentuknya, Bapak Ibu saudara, perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan proses, yang penuh dengan penderitaan, tetapi semuanya dilewati dengan penuh kemenangan oleh karena Allah di dalam Yesus Kristus yang berkarya di dalam kehidupannya secara nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah hidup yang berkemenangan. Kalau mungkin kita sudah sering melihat bagaimana firman Tuhan dikupas oleh hamba-hamba Tuhan, mungkin judulnya tentang bagaimana masa depan dan lain sebagainya, tapi malam hari ini saya ingin memberikan satu tema, bagaimana hidup berkemenangan. Karena kalau kita melihat seorang Paulus, bagaimana melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tetapi Paulus bisa melewatinya dan mengakhiri kehidupannya tetap di dalam Kristus Yesus. Bahkan dipakai menjadi alatnya yang begitu luar biasa. Dalam pelayanannya yang begitu luas, yang begitu besar. Dan membawa satu pengaruh yang begitu luas juga, khususnya di dalam kitab perjanjian baru. Bagaimana surat-suratnya menjadi berkat buat kita semuanya, termasuk pada malam hari ini yang kita mau pelajari bersama-sama. Mari kita belajar bersama-sama dari apa yang telah dikerjakan oleh seorang Paulus, sehingga dia memperoleh satu kemenangan, hidup yang berkemenangan. Kalau kita melihat dari apa yang kita baca pada malam hari ini, saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu kita semuanya, kita belajar 3 hal penting. Bagaimana Paulus, bagaimana juga hidup kita memiliki satu kehidupan yang berkemenangan. Yang pertama, kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-13, bagian yang pertama di sini dikatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Kemudian Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Paulus
melupakan, meninggalkan masa lalu. Setiap orang pasti punya yang namanya masa lalu, baik masa lalu yang baik ataupun masa lalu yang buruk. Kalau kita lihat Paulus memiliki dua-duanya. Masa lalu yang buruk, kalau kita lihat bagaimana dia menganiaya jemaat, bagaimana dengan usaha keras, bahkan kalau kita lihat banyak sekali terjadi apa yang dilakukan oleh seorang Paulus. Dia membunuh, bahkan dia meminta kuasa supaya dengan leluasa bisa menghambat kekristenan, menghambat gereja mula-mula, bahkan kemudian mengadakan satu persekongkolan untuk membunuh banyak orang. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak melihat semuanya itu. Ketika dia sudah mengenal Kristus, hidup di dalam Kristus, dia melupakan semuanya. Banyak orang tidak bisa move on, tidak bisa meninggalkan masa lalu. Sehingga ketika mengikut Kristus masih ingat tentang dosa masa lalu. Belum bisa meninggalkan secara penuh. Belum bisa meninggalkan secara sempurna, secara semuanya. Ada mungkin yang masih disimpan, ada mungkin yang masih ditutup-tutupi, yang belum bisa ditinggalkan semuanya. Tetapi di sini, bagaimana Paulus bisa meninggalkan semuanya? Baik yang bersifat tentang ketenaran, tentang keberhasilan, tentang kelebihan, tetapi juga berbicara tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tokoh lain yang kita bisa belajar juga adalah seorang Yusuf. Bagaimana Yusuf juga bisa meninggalkan masa lalunya. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-50 atau yang terakhir, kita akan lihat. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-50. Mari kita simak bersama-sama. Ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19, di sini firman Allah mengatakan demikian. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang telah diperbuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Kemudian ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, masa lalu seorang Yusuf memang bukan masa lalu yang baik, bukan masa lalu yang menyenangkan maksud saya. Bagaimana dia dibenci oleh saudara-saudaranya, bagaimana dia difitnah, bagaimana dia sampai dimasukkan dalam sumur, bagaimana dia dimasukkan dalam penjara, meskipun dia tidak melakukan satu kejahatan yang terbukti. Tetapi semuanya bisa dilewati, semuanya bisa dilalui, dan pada akhirnya Allah mengangkat karena penyertaan Tuhan. Akhirnya Yusuf bisa menjadi seorang perdana menteri, seorang yang punya kuasa, seorang yang punya power. Kalau pada waktu itu dengan kekuasaannya bisa saja dia membalaskan apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi yang kita lihat, hal yang berbeda, itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia mengampuni, dan bagaimana dia bisa melupakan semua hal yang buruk, semua hal yang tidak enak, semua hal yang pahit, yang akhirnya kehidupannya dipakai oleh Allah menjadi berkat yang luar biasa. Bukan hanya kepada saudara-saudaranya, tetapi juga bagaimana dia dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa Mesir sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau hidup kita ingin dipenuhi dengan kemenangan di dalam Kristus Yesus, mari kita bersama-sama melupakan masa lalu juga. Mari kita bersama-sama jangan hanya membanggakan masa lalu, tetapi segala hal yang buruk, segala dosa, segala pelanggaran, kita mau tinggalkan semuanya. Dan kita percaya ketika kita mampu meninggalkan masa lalu, ketika kita mampu meninggalkan hal-hal yang buruk di masa lalu, kita percaya kita akan menjalani hidup dengan optimis, dengan penuh kemenangan, oleh karena Allah yang berkarya di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang berikutnya itu dikatakan demikian. Setelah Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa itu? Bapak Ibu Saudara, Paulus menikmati masa sekarang dan menjalaninya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kita memperhatikan bersama-sama, Saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus ini bukan dalam situasi yang enak, bukan di dalam situasi yang nyaman, yang enak, yang nyaman, yang berkecukupan. Tetapi ketika di dalam surat Filipi ini, sesungguhnya seorang Paulus sedang ada di dalam penjara, sedang dalam situasi yang tidak enak, sedang dalam situasi yang sulit secara daging, secara jasmani. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus bisa menjalani, bisa menikmati kehidupannya dengan enjoy, kehidupannya dengan nyaman, dengan enak, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh doa. Bahkan meskipun dia ada di dalam penjara sekalipun, tujuan mulianya adalah memberitakan Injil kepada setiap orang yang dijumpainya. Kalau kita melihat di dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat, inilah yang menjadi satu bukti bahwa bagaimana seorang Rasul Paulus hidup dengan penuh ucapan syukur meskipun ada di dalam penjara. Ayat 3 dan 4 mengatakan demikian, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada ucapan syukur, ada sukacita. Meskipun Paulus ada di dalam penjara, meskipun situasi kondisi yang tidak enak. Ini satu bukti bahwa Paulus menikmati hidup yang sedang dijalani meskipun itu hal yang tidak enak sekalipun. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22, di sini dikatakan demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Mari kita simak ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Jadi manakah yang harus aku pilih, aku tidak tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus masih diizinkan ada di dalam dunia, masih hidup, meskipun pada waktu itu ada di dalam penjara, tapi kerinduannya adalah bekerja bagi Kristus. Memberi buah, bersaksi, memberitakan Injil, menguatkan banyak orang, menguatkan jemaat-jemaat, menjadi berkat.
Bagaimana dengan kehidupan kita yang sedang kita jalani sekarang? Apakah kita mungkin sekarang sibuk memikirkan diri sendiri, mengasihani diri sendiri, melayani diri sendiri, ataukah kita kemudian mau bergerak keluar? Kita mulai mau melangkah untuk kita mengasihi, memperhatikan dengan satu bukti, dengan satu perbuatan yang nyata, karena itulah yang dirindukan oleh Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita bukan hanya ingin hanya melihat diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita mau memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan oleh seorang Paulus. Mari kita mau bersama-sama juga belajar dari kebenaran firman Allah ini, menikmati hidup, atau kita hidup dengan penuh tanggung jawab yang sekarang sedang kita jalani. Ketika kita masih diizinkan oleh Tuhan, kita ada di dalam dunia ini, mari kita bersama-sama melayani Tuhan, bekerja bagi Kristus, bertanggung jawab, dan bagaimana hidup kita boleh mempermuliakan Tuhan dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Di sini firman Allah mengatakan demikian, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Orientasi kehidupan Paulus, bagaimana dia berlari menuju masa depan, panggilan surgawi. Oleh karena itu tidak heran kalau dalam setiap kehidupannya terus digunakan untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani jemaat, untuk terus hidup di dalam kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada satu alasan untuk bagaimana Paulus itu bersungut-sungut, bisa saja secara manusia. Dia ada dalam penjara, kekurangan, mengalami aniaya. Kalau kita lihat seorang Paulus itu seorang yang kenyang dengan berbagai macam penderitaan, tetapi semuanya bisa dilewati dengan damai sejahtera. Semuanya bisa dilewati dengan penuh sukacita. Apa yang menjadi kunci semuanya itu? Karena dia tahu tujuan hidupnya adalah bagaimana melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, diperkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Kristus. Itulah yang menjadi tujuan hidup seorang Paulus. Makanya tidak heran, dimanapun dia ditempatkan, baik dengan pejabat, dengan orang-orang biasa, kerinduannya supaya orang-orang yang dijumpainya mengenal Injil keselamatan, mengenal Yesus Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini banyak jiwa-jiwa yang mengalami keletihan, kelesuan. Mungkin kalau kita lihat bersama-sama karena situasi kondisi wabah corona yang sedang melanda, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, secara psikis juga mengalami tekanan. Disinilah kita orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus. Mari kita mau bersama-sama mengasihi mereka. Karena bagaimana Allah telah memanggil, memilih kita, menyelamatkan kita, supaya kita boleh membagikan kabar keselamatan itu juga kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Apa yang dilakukan oleh Paulus, di mana dia berada, di mana dia ditempatkan, pemberitaan Injil pasti menjadi satu kerinduan utama yang dilakukan oleh seorang Paulus. Sehingga dia bisa melayani di berbagai tempat, di berbagai belahan dunia, menjangkau begitu luas, dan dipakai oleh Allah
begitu luar biasa. Kita tentu juga rindu bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara kita semuanya boleh dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya hidup berkemenangan, melewati segala tantangan, segala masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi terlebih daripada itu, mari kita menyiapkan diri untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semuanya yang menerimanya pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita mengucap syukur, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini di mana kami sudah boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur atas apa yang telah kami terima, satu keteladanan dari seorang Rasul Paulus, di mana Tuhan proses hidup yang begitu luar biasa, tetapi Paulus bisa melewatinya bersama dengan Engkau. Mungkin kalau hari-hari yang kami jalani, kami mengalami proses, mengalami pembentukan, beri kami kekuatan melalui kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh melewatinya bersama dengan Engkau, dan kami boleh memiliki hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti sampai di sini, kiranya kuasa-Mu terus berkarya atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita akan responi firman Tuhan. Kita mau memujikan pujian taat dan setia. Apapun yang terjadi, kita mau taat, kita mau tetap setia mengiring Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang akan membagi dengan pokok-pokok doa. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam doa. Saya akan membagi pokok doa. Untuk yang pertama, nanti saya akan berdoa mengawali doa ini dengan ucapan syukur dan mendoakan gereja dengan segala kegiatannya dan keperluan gereja. Ya. Saya akan berdoa juga untuk para pemimpin gereja, untuk jemaat, juga untuk yang sakit. Ya, saya akan mendoakan, dan juga khususnya saya akan berdoa untuk pemerintahan Indonesia ini dalam menghadapi permasalahan khususnya corona dan ekonomi saat ini. Nanti Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing akan terus menyambung doa saya, mendoakan untuk mendoakan lembaga-lembaga baptis ya, dari LLB, ya, lembaga liturgi baptis, mendoakan juga BPN, mendoakan STBI, mendoakan Rumah Sakit Baptis, mendoakan juga Yayasan Baptis semuanya. Dan nanti Bapak Ibu Saudara akan berdoa untuk saudara-saudara yang lainnya yang perlu dukungan doa, ya. Masing-masing mendoakan mereka, kemudian juga mendoakan program-program gereja yang perlu saudara doakan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu Saudara berdoa untuk pribadi masing-masing, keperluan saudara masing-masing, doakan rumah tangga saudara, ya. Kemudian mendoakan suami istri, saling mendoakan, anak-anak didoakan, ya, yang sudah berada kecil, apa yang sudah dewasa yang berumah tangga, doakan menantu, cucu, semuanya, ya. Berdoa untuk masa depan saudara, impian saudara, keinginan saudara, cita-cita saudara semuanya. Berdoa kepada Tuhan, mohon berkat Tuhan turun atas saudara. Juga berdoa, saudara tidak usah takut khawatir kalau ada pergumulan, permasalahan, persoalan. Ya, kita mempunyai Tuhan yang besar, yang mengasihi kita, yang mau menolong kita. Saudara minta kepada Tuhan untuk pertolongannya sehingga saudara dikuatkan untuk melewati masalah dan memberikan kemenangan kepada saudara. Ya, itu yang penting saudara doakan. Dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup.
lebih dari hidup. Haleluya, amin saudara. Kemurahan lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kemurahan lebih dari hidup. Amin. Haleluya. Kemurahan lebih dari bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati ibadah kami dalam doa dan pujian pada petang hari ini. Engkau memberkati firman Tuhan bagi kami, untuk kami dikuatkan iman kami, semakin setia, semakin taat kepada Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Tlogomulyo di tempat ini. Engkau yang sudah memberkati saat ini, sampai saat ini. Kami berdoa supaya terus Tuhan bawa gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan, yang bertobat kepada Kristus melalui gereja-Mu. Bawa terus jemaat-Mu untuk semakin dewasa bertumbuh di dalam Yesus, mengerti kehendak Allah yang baik, yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setia akan segala perintah-Mu, sehingga menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau mengurapi jiwa rohnya sehingga terus menyala-nyala, semangat bergairah di dalam melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, pemeliharaan-Mu yang baik dan sempurna memenuhi segala keperluan kebutuhan hidup jemaat-Mu. Kami mengucap syukur. Engkau memberkati dengan segala kelimpahan-Mu saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, semua dibuat Tuhan berhasil dengan baik. Dalam hidup berumah tangga juga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Tuhan, sehingga menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami ingat akan Pak Budi Wibowo yang saat ini akan mengalami operasi matanya. Kami mohon jamahan-Mu, berkat-Mu, mujizat-Mu untuk menyembuhkan
Pak Budi Wibowo. Pakai dokter, perawat, peralatan, obat-obatan sebagai alat Tuhan untuk memulihkan penglihatannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Sarmo. Kami mohon jamahan-Mu atas paru-paru jantungnya dibersihkan dari kelembapan air yang ada. Engkau mengeringkan, Engkau memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Berkati dokter yang merawatnya, ya, para suster, obat-obatan, peralatan semuanya dipakai oleh Tuhan untuk pemulihan penyembuhan Pak Ibu Sarmo. Terima kasih Bapak. Kami berdoa yang Tuhan sudah sembuhkan, yang sudah kami doakan, Engkau menyempurnakan kesembuhan mereka semuanya sehingga tidak kambuh lagi. Terima kasih Bapak. Dan yang lainnya yang ada di rumah sakit, jika ada yang sakit kami mohon berkat-Mu, jamahan-Mu atas mereka untuk kesembuhannya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk yang sakit rohani. Tuhan menjamah semuanya yang lemah iman, yang mulai undur, dijamah oleh Roh Kudus di dalam nama Yesus. Supaya mereka dipulihkan, diingatkan kembali untuk bergairah semangat, untuk mengikut Kristus, untuk menyembah, memuji dan melayani Dia bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami ada beberapa orang menjadi prospek kami yang sudah kami doakan secara pribadi. Engkau memberkati Tuhan, menjamah mereka Roh Kudus, bangkitkan mereka, lepaskan mereka dari ikatan-ikatan kegelapan iblis dan dosa, supaya mereka bertobat di dalam Yesus. Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja. Kami mohon berkat-Mu turun atas jemaat-Mu. Seluruh kegiatan gereja dipakai untuk membangun iman dan kasih bersama di dalam mengikut Kristus, menyembah, memuji dan melayani Engkau. Kami berdoa walaupun kami masih beribadah secara online, Tuhan memberkati. Semua yang ambil pelayanan ini diurapi Tuhan, diberkati Tuhan untuk mengatur semuanya menjadi alat-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menyembah, memuji dan muliakan Engkau. Dan Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, supaya mereka tidak ada yang tertinggal untuk mengikuti ibadah online ini. Dan Engkau memberkatinya semua, sehingga mereka semakin kuat iman mereka, semakin setia kepada Tuhan. Kalau besok kami akan mengadakan rapat ya untuk kami mengatur peribadahan yang baru di tempat ini karena peraturan pemerintah. Engkau memberkati rapat kami, urapi semua pelayan-pelayan-Mu, semua hamba-Mu, dan beri hikmat dan pimpinan-Mu sehingga dalam rapat besok kami dapat memutuskan yang terbaik untuk peribadahan ini di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkatinya. Ya. Kami berdoa juga supaya ya, nanti dalam ibadah yang baru ini kami mohon kepada Tuhan, Engkau menjamah, mengurapi jemaat-Mu sehingga mereka boleh bersukacita kembali dan mengikuti peribadahan yang baru ini dengan peraturan yang baru ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, mereka yang ya tergabung dalam diakon, para diakon diberkati Tuhan, diurapi Tuhan dalam pelayanan mereka, walaupun melelahkan, capek mereka dengan pelayanan mereka, namun Tuhan berikan damai sejahtera sukacita di dalam melayani Tuhan, sehingga pelayanan mereka bermanfaat bagi pertumbuhan gereja, bermanfaat bagi jemaat, semakin dikuatkan semuanya dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk pengurus gereja, pelayan-pelayan yang lain yang dalam organisasi gereja diberkati Tuhan, diurapi oleh Tuhan, sehingga mereka dengan sukacita dapat melayani Tuhan bersama kami semuanya. Kasih dan kemurahan-Mu terus memberkati, memelihara hidup mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintahan kami yang sudah bekerja keras untuk mengusir virus corona supaya semua menjadi normal dan baik. Dan minggu-minggu ini sudah dimulai pembukaan, mereka sudah dapat boleh beraktivitas namun terbatas. Kiranya Tuhan memberkati semuanya ini Tuhan. Pembukaan ini supaya menjadi baik untuk masa depan Indonesia ini. Kasih kemurahan-Mu menyertai semuanya. Engkau hilangkan semua virus corona dari bumi ini, khususnya dari kota Semarang ini, sehingga kota Semarang, Indonesia pada umumnya diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan para pejabat, para pelaksana semuanya, ya, khususnya Presiden Jokowi yang bertanggung jawab atas negeri ini, diurapi Tuhan, diberi kuasa surgawi, ya, untuk dapat mengatur memimpin negeri ini, mematahkan segala yang jahat, segala yang dosa, ya, khususnya virus corona, dan boleh membangkitkan ekonomi di Indonesia ini, sehingga Indonesia ini boleh bangkit dan mengalami pemulihan yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau melindungi Presiden Jokowi dari orang-orang jahat, kelompok-kelompok jahat, radikalisme, terorisme, roh-roh jahat semuanya dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa supaya malaikat-Mu Kau utus untuk membentenginya, sehingga orang-orang jahat semuanya tidak mampu untuk mengoyak, untuk merusak Presiden Jokowi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami pulang dan Engkau berkati juga yang ada di rumah yang meneruskan doa-doa kami, diberkati mereka semua tanpa terkecuali, supaya mereka semakin melekat dengan Tuhan, percaya penuh kepadamu, dan mereka boleh menerima janji-janji-Mu yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya untuk selesai dalam ibadah doa ini. Jauhkan kami dari segala petaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah.
Engkau